Hai, kita jumpa lagi. Belakangan ini saya melihat di sosial media sedang ramai ya yang mengatakan bahwa layanan hipnoterapi itu mahal. Dan ternyata bukan hanya layanan hipnoterapi yang kena, tetapi juga layanan psikologi dan juga psikiater itu dikatakan mahal. Bahkan ada beberapa postingan yang saya lihat gitu ya, jadi ada yang menyebarkan, apa bukan menyebarkan, memposting video atau foto gitu ya, lagi senam atau lagi liburan atau lagi makan misalnya, lalu mengatakan di captionnya itu ke psikolog mahal atau ke psikiater mahal atau ke hipnoterapi mahal, lebih baik kita apa yang sesuai dengan yang digambarkan dalam postingan tersebut. Terus terang teman-teman, saya tidak paham sejak kapan fenomena ini terjadi. Karena memang ya saya di sosial media itu bukan termasuk orang yang aktif dan juga ya mungkin bisa dikatakan kurang update seperti itu ya. Jadi saya tidak tidak terlalu paham sejak kapan fenomena itu terjadi. Nah, apabila ada teman-teman yang mengetahui, boleh dituliskan di kolom komentar ya biar kita juga sama-sama tahu, kita sama-sama belajar. Nah, kembali lagi soal layanan hipnoterapi atau layanan psikologi atau layanan psikiater itu mahal. Nah, maka kita perlu ada kesepakatan dulu. Kita perlu paham duduk perkaranya sehingga nantinya kita bisa mengatakan apakah betul layanan ini mahal atau tidak. Nah, karena seringkali begini, kita itu mengatakan sesuatu mahal atau tidak itu berdasarkan dari jumlah rupiah yang kita keluarkan. Ya tentu ini tidak salah ya, karena memang kalau misalnya rupiahnya besar, ya itu menjadi mahal gitu. Nah, tetapi kita bisa melihat dari satu apa namanya ya, satu sudut pandang yang berbeda. Misal begini, teman-teman membutuhkan sebuah sendal jepit. Oke, butuh sendal jepitnya itu katakanlah untuk pergi ke Empang. Misalnya ya, jadi kebutuhannya adalah untuk ke Empang begitu. Kira-kira teman-teman butuh nggak atau perlu tidak membeli sendal jepit yang harganya 250.000? Ya kalau kebutuhannya hanya untuk ke Empang, ya itu menjadi mahal, bahkan mungkin kemahalan, karena kebutuhannya adalah untuk ke Empang saja, begitu. Nah, tetapi apabila teman-teman membutuhkan, katakanlah misalnya sebuah sendal untuk eh, yang bisa dipakai dengan nyaman ya, misalnya teman-teman mau berjalan dengan jarak yang jauh, apakah itu dalam tujuan untuk ibadah atau misalnya untuk rekreasi gitu ya, misal seperti hiking dan lain sebagainya. Nah, maka mungkin mengeluarkan uang 250.000 untuk sebuah sendal yang mungkin juga sendal jepit begitu, itu akan menjadi tidak mahal, akan menjadi ya biasa saja gitu. Kenapa? Karena sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa mahal itu tidak bisa kita artikan dari banyaknya rupiah yang kita keluarkan. Ya kalau kita mengeluarkan jumlah rupiah yang kecil untuk barang yang sebetulnya tidak tidak kita butuhkan dan barangkali kita tidak pernah pakai seumur hidup kita, ya itu akan menjadi sangat mahal sekali. Nah, tetapi kalau kita mengeluarkan ya katakanlah rupiahnya cukup besar, tapi manfaatnya besar, ya saya rasa itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Tetapi kembali lagi ya, kita juga perlu sensitif, perlu juga untuk punya empati terhadap ya mungkin apa yang dikatakan sebagai daya beli masyarakat seperti itu. Nah, tapi saya mau melihatnya begini teman-teman, saya mau mengajak untuk kita seperti tadi di awal sudah saya katakan untuk memiliki sebuah perspektif yang berbeda sehingga kita bisa paham kenapa ada apa layanan yang katanya bantu manusia, katanya ingin menciptakan satu apa namanya generasi yang sehat secara mental di Indonesia, tapi kok ya layanannya mahal. Jadi tadi alasan pertama atau bukan alasan ya, penjelasan saya yang pertama adalah kita perlu melihat mahal itu dari sudut pandang mana. Dari situ mungkin kita bisa sepakat bahwa mahal itu adalah pada saat kita membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan.
seperti itu. Nah, lalu kemudian begini, uh, pada saat teman-teman menghubungi atau membutuhkan layanan hipnoterapi atau psikolog atau psikiater, ya sudah jelas pasti akan ada biaya yang dikeluarkan. Itu real, itu nyata, bukan di angan-angan, bukan di hayalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat layanan itu dihargai segitu mahalnya? Ya, ini kata-kata netizen ya, kok ya mahal. Saya tidak bisa mengatakan atau mewakili dari psikolog dan psikiater karena itu bukan ranah saya, tapi sebagai seorang praktisi hipnoterapi tentu saya bisa menjawabnya gitu karena ya saya adalah praktisi hipnoterapi begitu. Kalau dalam dunia hipnoterapi sebetulnya rentang tarif itu sangat beragam sehingga jujur kalau dikatakan hipnoterapi itu mahal agak aneh kalau menurut saya karena memang iya ada yang range tarifnya itu agak di atas, itu ada. Tetapi ada juga kok yang sangat terjangkau, ada sekali. Nah, mungkin dikatakan mahal pada saat teman-teman menghubungi hipnoterapis yang ya memang memiliki tarif yang cukup tinggi gitu. Nah, biasanya para hipnoterapis yang memiliki tarif yang cukup tinggi ini alasannya banyak atau bukan alasan ya, tapi penyebabnya itu banyak, faktornya banyak. Yang pertama, biasanya sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Biasanya seperti itu. Sehingga wajar ya kalau kemudian diapresiasi dengan tarif layanan yang cukup tinggi. Lalu saya rasa juga wajar ya ketika sudah mendedikasikan hidup di dalam satu dunia selama lebih dari, katakanlah ada yang lebih dari 10 tahun begitu, ya wajar kalau kemudian diapresiasi dengan tarif yang juga memadai seperti itu. Nah, lalu faktor yang kedua adalah fasilitas yang ditawarkan. Jadi meskipun kalau kita mengacu dari peraturan Menteri Kesehatan itu sudah ada standarisasi dari ruang hipnoterapi, tetapi yang diatur itu kan standarisasi di dalam ruangannya, tetapi ruangannya ada di mana itu kan tidak diatur. Nah, sehingga ada beberapa teman yang menyulap ruang tamunya menjadi klinik hipnoterapi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kemudian dari tempat kos-kosan. Ada juga yang begitu. Ada juga yang menggunakan spot di pojokan kafe juga ada yang seperti itu. Nah, lalu ada juga yang memang secara profesional dan secara agak belibet gitu ya, secara profesional dan proporsional, maksud saya seperti itu, menyewa ruangan yang memang peruntukannya ya lebih lebih profesional begitu. Jadi ada yang seperti rekan saya itu di ruko begitu ya, dan kemudian kalau saya pribadi memang ya bersyukur punya kesempatan memiliki satu ruang praktek hipnoterapi yang juga cukup memadai. Nah, tentunya pada saat kami menyewa ruangan, itu kan ada biaya yang kami harus keluarkan untuk menyewa ruangan tersebut dan juga untuk melengkapi kelengkapan sehingga proses terapi itu berjalan dengan sangat nyaman sekali. Nah, jadi hal-hal yang mendukung proses terapi itu menjadi nyaman, itu akan ada biayanya. Nah, biasanya biaya-biaya ini kan mau tidak mau harus dibebankan pada jasa layanan nantinya. Nah, sehingga itu juga alasan kenapa ada yang tarifnya cukup tinggi gitu dibanding yang lain. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kami menyediakan layanan seperti itu. Saya semakin samalah seperti kalau teman-teman berdagang ya, semakin tinggi modalnya, semakin tinggi biaya operasionalnya, pasti harga barangnya juga atau harga produknya juga pasti akan semakin mahal, kan begitu. Itu logika sederhana saja, teman-teman. Begitu ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan kalau dari dunia hipnoterapi, rentang tarifnya sangat luas. Jadi kalau teman-teman merasa, misalnya katakan begini ya, teman-teman ada yang menghubungi saya, lalu kemudian merasa bahwa tarif saya itu terlalu mahal, ya bisa saja kemudian menghubungi praktisi lain yang tarifnya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Seperti itu gitu. Jadi bisa dicari dulu. Kalau menurut saya sih tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa jasa layanan hipnoterapi itu mahal. Lalu kemudian kalau untuk psikiater, setahu saya karena psikiater itu adalah seorang dokter dan jadi saya rasa tuh
beberapa klinik, bahkan saya pernah melihat di puskesmas pun pernah ada layanan psikiatri. Dan itu bisa diakses atau bisa menggunakan BPJS. Jadi nggak mahal juga teman-teman gitu ya, asal mau aja menggunakan BPJS-nya. Dan saya rasa psikolog juga sekarang sudah banyak kok yang praktek di rumah sakit itu sudah banyak, di poli psikologi itu ada juga. Dan itu bisa menggunakan BPJS, setahu saya ya, jadi teman-teman bisa cek. Nah, kembali lagi, ternyata nggak mahal kok kalau kita mau mencari informasi. Kalau kita mau kemudian menggali lagi seperti itu. Tapi katakanlah seperti ini, saya maunya gratis, bisa nggak? Bisa. Saya mau memberikan sebuah rumus yang sangat sederhana teman-temannya, dan ini berlaku di semua aspek kesehatan. Maksudnya gini, baik itu kita bicara soal kesehatan mental maupun kesehatan fisik, ini akan sama. Kita bisa sepakat bahwa yang membuat biaya itu menjadi mahal pada saat kita sudah masuk ke taraf pengobatan atau kuratif. Nah, sedangkan pilar kesehatan itu ada 5, teman-teman. Jadi yang pertama, pilar kesehatan yang pertama itu adalah bagaimana kita mempromosikan gaya hidup yang sehat atau disebut dengan promotif. Lalu kemudian ada edukatif, di mana mendidik ya. Jadi setelah mempromosikan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Lalu ada preventif, pencegahan, tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Baru yang keempat ini kuratif. Nah, kuratif inilah yang mahal. Jadi yang mahal itu kuratif, dan yang kelima rehabilitatif. Ini yang mahal, teman-teman. Ini yang membutuhkan biaya yang bisa jadi tidak sedikit. Seperti itu ya. Nah, artinya kalau teman-teman gaya hidupnya kemudian mencegah teman-teman untuk mengalami satu ketidaknyamanan di dalam hidup, dalam hal ini saya berbicara dalam konteks kesehatan pikiran dan kesehatan mental, maka kuratif dan rehabilitatifnya kan tidak dibutuhkan. Artinya biaya yang tadi katanya mahal, itu menjadi tidak dibutuhkan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman sudah tidak menjalani gaya hidup yang sehat secara mental yang membuat pikiran teman-teman itu menjadi sehat. Nah, itu saja dilakukan. Saya hanya bisa memberikan bocoran. Bocorannya adalah, coba teman-teman berkaca lagi pada leluhur kita. Kalau perlu sampai jauh ke manusia purba. Ya, teman-teman bisa melihat di video saya pada saat saya membicarakan tentang stres ya. Nanti bisa dilihat di video itu. Saya sudah menjelaskan. Tapi poinnya adalah begini. Manusia itu didesain, itu sebabnya kenapa kita selalu berada di dalam dua polaritas. Ada siang, malam, ada laki-laki, perempuan, lalu kemudian ada panas dan dingin gitu ya. Bahkan di beberapa kitab suci dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan berpasang-pasangan. Artinya semua ini sifatnya selalu memiliki dua kutub yang berbeda. Kita itu berpasang-pasangan. Nah, kalau kita mau untuk memiliki hidup yang sehat, maka kita juga harus seimbang di antara dua hal, yaitu pada saat kita stres dan pada saat kita relax. Itu kita butuh. Nah, kebanyakan orang kemudian gini, wah saya maunya relax aja, saya nggak mau stres, karena relax aja itu akan selalu sehat. Ingat teman-teman bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Orang yang relax terus-terusan, tidak pernah diberikan stresor di dalam kehidupannya, hidupnya juga tidak akan baik kok. Kalau nggak percaya, cobain aja, gitu ya. Walaupun sulit. Nah, kebalikannya juga sama. Kalau orang itu dalam kehidupan sehari-harinya itu banyak sekali mendapatkan stresor, sehingga dia menjadi stres, lalu kemudian tubuhnya tidak pernah dikondisikan untuk menjadi rileks, ya hasilnya juga tidak baik. Ya inilah yang kemudian perlu atau jadinya masuk ke dalam fase kuratif yang tadi dikatakan mahal itu, begitu. Nah, jadi dicegah aja dulu. Cara mencegahnya gimana? Seimbangkan antara momen di mana teman-teman stres, baik itu karena pekerjaan dan lain sebagainya, dan juga momen di saat teman-teman perlu untuk istirahat. Nah, kalau di bahasa kerennya gitu ya, seimbangkan antara fight or flight-nya atau respon stresnya dengan rest and digest-nya atau respon relax-nya. Begitu, teman-teman. Nah, nanti caranya ya teman-teman bisa mengikuti dari video-video saya yang lain, begitu. Nah, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan sehingga bisa memberikan sebuah pencerahan ya, dan juga pemahaman bahwa ternyata
hipnoterapi itu dan layanan yang lain ya, termasuk juga psikolog dan juga psikiater itu tidak mahal. Karena percaya teman-teman, semahal-mahalnya layanan praktisi yang bergerak di dalam kesehatan pikiran dan kesehatan mental akan jauh lebih mahal pada saat teman-teman memiliki hambatan yang besar di dalam kehidupan. Mengapa? Karena hambatan itu bisa saja menghalangi potensi-potensi yang bisa datang di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Baik, akhir kata terima kasih sudah menyaksikan. Semoga memberikan manfaat. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya.